Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa alaihi. sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri Amin. 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 wasaddid lisani wa bi qalbi bi hadi sayyidina Muhammadin. Amin. Sallallahu Allahumma shalli wa sallim. alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin rahimakumullah, jamaah majlis Masjid At-Taufiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang tua kita, guru kita, terus Masjid At-Taufiq, Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, terutama beliau banyak umur sehat afiat dan hidayah kita, Abang Haji Sabini, terutama juga beliau banyak umur sehat afiat dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan banyak umur sehat afiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan kita ini dalam rangka kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, jadikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan nasihat agama dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif radhiyallahu anhu wa adam naf'ihi wa bi barakati ulumihi min darain amin. Wa'lam anna unwan as-sa'adati an yuwaffiqa Allahul 'abda lil 'amali as-salih fi hayatihi wa yuyassirahu lahu, wa 'unwan asy-syaqawati an la yuyassira lil 'amali as-salih wa yabtadiya bil 'amali as-su'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu, man khuliqa lil jannati yusra bi 'amali ahli al jannati, wa man khuliqa lin nari yusra bi 'amali ahli an-nari. Walamma qada Allahu al-qabdataini qala li qabdati as-su'ada'i haula'i bil jannati wa bi 'amali ahli al-jannati ya'malun. Wa qala li qabdati al-ashqiya'i wa haula'i lin nari wa bi 'amali ahli an-nari ya'malun. Hadirin rahimakumullah, sampai kepada nasihat berikutnya dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menerima nasihat. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, ya ayyuha abdin atatul mau'izatu in qabilaha syaqqa maka minal mu'minin. Siapa aja hamba yang mana saja, laki ke perempuan, tua ke muda, ya ayyuha abdin atatul mau'izah, datang kepadanya satu nasihat agama. Aidiya hikmatul minallah, hakikatnya itu nasihat ya, datangnya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. In qabilaha syaqqa, kalau nasihat itu dia terima, berarti dia telah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Wa in lam yaqbalha, kalau nasihat tadi dia tidak terima, fajar, berdosa hukum, racun, ya. Wa in lam yaqbalha fajar, ya, maka minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Siqat, ya, nanti Bapak pikir
majelis masjid ya taufik, berarti kita siap untuk menerima nasihat. Alhamdulillah. Nasihat itu mau pahit ke, mau manis ke, mau gimana kita dulunya anggap sebagai ilmu, sebagai obat. Ya. Nah ini nasihat daripada Habibullah bin Abdul dan wa'lam, ketahuilah olehmu hai orang yang sedang mengaji, menyimak, mendengarkan, anna urwana sa'adati, bahwasanya tanda-tanda kebahagiaan. Ketahuilah olehmu bahwasanya tanda-tanda kebahagiaan atau tanda-tanda orang yang bahagia. As-sa'adah ay as-salam, orang yang bahagia pasti selamat dia nanti. Ya, berarti tanda-tanda orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang pertama, Habibullah bin Abdul Haddad, an yuwaffiqallahu al-'abda lil amali shalih, bahwasanya Allah berikan taufik seorang hamba itu ya untuk melakukan amal-amal soleh fi hayatihi, di masa hidupnya. Jadi yang pertama adalah kita ketahui bahwa hamba yang beruntung, hamba yang bahagia, yang selamat adalah orang yang dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan amal soleh, amal soleh. Ini taklim begini ini adalah amal soleh yang paling istimewa. Kalau orang sudah mau taklim, ya dia akui bahwa dirinya jahil, dirinya bodoh, dirinya banyak kekurangan dalam pemahaman agama, sehingga dia mau duduk tanpa melihat siapa yang menyampaikan. Hanya ada pepatah unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang lagi dibahas, lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang membahas, jangan lihat siapa yang bicara. Ya, bisa jadi yang bicara itu orang-orang yang jauh sama Allah, ya, tetapi isinya manfaat. Maka nasihat ada dua, ada nasihat yang manjur dari ulama, ada nasihat yang manjur dari bajingan. Bajingan kalau nasihatin itu benar, karena pengalaman dia pribadi. Jangan jangan mabuk ya, itu benar tuh. Ya, itu udah ngerasain. Jangan bunuh orang ya Allah, kafiran keseksa tahun-tahunan. Ya, itu nasihatnya benar banget. Ya, ini nasihat yang manjur ada dua, dari orang alim, hati yang suci, hati yang bersih, sampaikan ilmu pelajaran, nah itu manjur nasihat. Dan dari orang bajingan, ya, ahlul fujur, dari dia juga bagus banget nasihat. Jangan kita nggak mau terima, belumnya nasihatin juga, ya, ya, padahal nasihatnya bagus, jangan dilihat orangnya. Ya, kayak taklim ini taklim nih nasihat yang paling masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau mau selamatkan orang, kalau mau bahagiakan orang di dunia sampai akhirat, Allah kasih taufik. Taufik itu at-taqah lil ibadah. Kekuatan, ya, kekuatan seorang hamba untuk melakukan ibadah, melakukan perbuatan baik, namanya taufik. Ada kekuatan. Kalau hidayah pengetahuan, pengetahuan dikasih petunjuk sama Allah, tuh begini caranya, tuh begini, tuh begini, tuh begini, tuh begini. Kayak kita sekarang nih duduk di sini, ya ini sudah hidayah, dapat keterangan. Nanti tinggal mengamalkannya, nah itu dapat taufik atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat taufik, amin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang ilmunya tambah satu pasal, satu bab atau satu kitab, walam yazdad hudan, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat mengamalkan itu ilmu tidak tambah, ya, hatinya tetap aja jauh sama Allah, hatinya tetap aja gersang sama Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, ilmu yang nambah tadi tidak bermanfaat, ya, makin jauh aja Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah, kita minta kepada taufik Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat, ya, bahagia hidup dunia dan akhirat.
kita minta Allah supaya dikasih taufik. Untuk apa? Lil amali sholihin, untuk melakukan amal soleh fi hayatihi, di masa hidupnya. Bukan hanya bisa mengamalkan itu amal soleh, wa yassirahu lahu, tapi Allah kasih kemudahan buat bisa ngamalin itu. Alhamdulillah ya Allah. Ya, amal soleh ya ada banyak. Ya, kita diterangkan imma badaniyan au maliyan au qauliyan. Amal soleh bisa jadi dilakukan oleh badan kita, anggota badan, bisa jadi dilakukan oleh harta kita, harta benda, bisa jadi dilakukan amal soleh itu dengan qauliyan, ucapan. Oke, kalau dengan badan, alhamdulillah sekarang badan kita, ya maaf, pantat kita taruh di karpet begini, 1 jam kita duduk. Ini namanya amal soleh badanian, badan kita duduk. Mata kita merem-merem dikit kita tahan, capek. Dari pagi, ya, hari pertama apa ya? Hari pertama di tahun Hijriah 1441 Hijriah. Nanti kita terangkan sedikit ya tentang tahun baru. Ya Allah kasih kita ya seperti amal soleh dikasih kemudahan. Ya, imma badannya, ada kalanya dengan badan kita sholat, kita bergerak badan kita mengerjakan amal soleh, nah itu namanya badannya. Wa imma maliyan, ada kalanya kita mengerjakan amal soleh dengan harta kita. Ya, ada berlebihan harta, kita bagi orang, kita bagi, kita cari orang-orang yang perlu, nah itu namanya amal soleh dengan maliyan, harta kita. Ya, wa imma qauliyan, ada kalanya dengan ucapan saja. Badan kita diam, harta kita tidak keluar, tapi lisan kita basah dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi ya hari Minggu, ya hari Minggu kita baca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali alhamdulillah. Nah, ini amalan Imam Al-Haddad, amalan Imam Al-Haddad begitu. Ya baca ya Hayyu ya Qayyum pada sampai 1000 kali dalam 1 kali tadi. Jadi untuk mengerjakan amal soleh, ya kayak kemarin, maaf ridhonya kemarin, ya asal kemarin itu akhir daripada tahun baru Islam 1440 Hijriah, ya berakhir kemarin. Ya, asal pas mau masuk maghrib, itu selesai hitungan tahun 1440 Hijriah. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, masuk hitungan waktu tahun baru 1441 Hijriah. Alhamdulillah, sekarang masuk maghrib berarti umur kita genap 1 hari. Ya, kemarin maghrib kita baca doa, sekarang maghrib juga berarti dalam 1 tahun ini kita sudah umur 1 hari. Ya. Nanti kurang lebih ya 1 tahun itu 360 hari. Mau sampai apa kagak tahun itu ya kita mau Allah Subhanahu wa taala, mau sampai mau kagak sampai sebagaimana yang kemarin kita baca doanya. Kadang-kadang ada orang entah kenapa dapat ilmu dari mana, itu kalau yang namanya baca doa awal tahun sama akhir tahun udah geli gitu. Kenapa geli gitu? Baca doa minta Allah Subhanahu wa taala. Alasannya tidak ada ajaran. Nabi dan ngajarin begini, ya Allah, banyak yang Nabi tidak ajarkan. Tetapi kalau yang baik, mengapa tidak diajarkan? Kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, habis maghrib, mintanya kita sendiri, rame-rame. Kalau kita doa sendiri bisa jadi ditolak, banyak dosa kita. Tapi kalau doa rame-rame, doanya rame-rame, yang baca satu, yang aminin, bisa jadi yang aminin ini hatinya pada bersih, ikhlas. Ya, nggak ada hasud dengki hati orang lain, itu yang diterima bersama Allah sampai sekarang. Makanya doa penting, ya doa penting. Dan rame-rame, ya banyak biasa orang tua kita dahulu itu kita jadikan, ya biasa orang tua itu jadikan. Al-khair, al-khair, bittiba'i man syara. Sesuatu yang baik dan yang sangat baik tidak lain tidak bukan adalah di dalam mengikuti kerjaan orang tua kita dulu. Yang orang tua kita dulu kerjain jangan ditinggal. Pokok kita, ayah kita, kiai kita, bapak kita. Dari dulu mereka biasa kalau awal tahun, akhir tahun berkumpul, anjuran takbir,
bagus banget, masya Allah. Jangan punya pikiran ada jadi nama Nabi, nggak mau ngerjain. Ya Allah, picik yang begitu pikirannya. Atau Ustaz saya mah bukannya ada dari Nabi, bukan, saya mah malas saja. Ya Allah, belum dapat hidayah, belum dapat tahu ini. Insya Allah setelah malam ini, ya tahun berikutnya Allah kasih umur panjang. Kalau ada doa yang tahu sama awal tahun di masjid kita kumpul. Kalau bisa aja keluarga kita. Di situ nanti ada doa. Doanya kalau akhir tahun, ya di akhir tahun tidak lain dan tidak bukan, ya minta penerimaan apa yang kita kerjakan. Ya, ma'amiltu min amalin tardo, atau yang sebelumnya lam tardo. Ya Allah, jika ada kerjaan saya selama setahun ini, kerjaan anak saya, kerjaan bibi saya, kerjaan saudara-saudara saya, lam tardo, itu kerjaan kau tidak ridho ya Allah. Kau tidak ridho itu kerjaan ya Allah, banyak dosanya. Ya Allah, seandainya satu tahun ini banyak kerjaan-kerjaan saya yang kau tidak ridho karena banyak perbuatan dosa, maksiat kepada Engkau ya Allah. Dan Kau bisa aja siksa saya ya Allah, Kau bisa aja azab saya ya Allah, tapi Kau sabar, Kau tunggu taubat saya ya Allah. Ya, fa'astaghfiruka faghfirli, ampuni ya Allah. Maka sekarang ini saya minta ampun Engkau ya Allah, dan ampuni saya ya Allah. Kemudian yang kedua, ya Allahumma wa ma'amiltu min amalin tardahu. Ya Allah, kalau setahun kemarin ini ada amalan-amalan yang saya kerjakan dan kerjaan itu Engkau ridho ya Allah, amal ibadah saya yang sedikit itu Engkau ridho ya Allah, apa mintanya? Dan Kau sudah janjikan pahala, apa Kau janjikan, ya fataqabbal minni ya Allah, terima ya Allah. Jadi biar sedikit mudah-mudahan diterima Allah. Ya, amal ibadah kita banyak tapi tidak diterima bagaimana? Capek doang. Itu intinya. Kemarin kita baca doa rame-rame. Apa yang sudah kita kerjakan daripada perbuatan dosa, Allah sebetulnya bisa aja azab kita langsung, tegur kita langsung, tapi Allah tunggu. Allah tunggu tobat atau enggak, tobat atau enggak. Ya, kita belum juga tobat. Ya, sekarang ya Allah, astaghfiruka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, faghfirli, ampunin aku ya Allah, ampunin kami ya Allah. Itu waktu kita bilang begitu, setan yang udah 1 tahun godain kita, iblis sudah 1 tahun godain kita, 1 tahun dia godain kita. Ya, dia gelincirin terus kita. Lupa dulu kita ngomong gara-gara godaan setan 1 tahun itu. Ya, apa kata setan? Ya, dia gitu. Sambil pegang kepalanya, ya, sia-sia rencanaku 1 tahun. 1 tahun aku goda ini hamba Allah. Hilang semua godaan aku tadi dengan 1 saat saja dia baca doa akhir tahun tadi. Alhamdulillah. Yo, kita yang kata baca doa akhir tahun berarti. Kan kalau sekarang saya baca boleh enggak? Boleh. Ya, namanya tadarus. Ya, sesuatu perbuatan baik kalau kelewatan, ya, tampil seluruh, apalagi dari keterangannya. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa. Ya maknanya seperti itu tadi. Ya, apa yang sudah kita kerjain, perbuatan dosa, kita diampuni. Apa yang sudah kita kerjain dan berbuat baik atau kalau itu kita diterima. Itu doa akhir tahun. Kalau doa awal tahun tidak lain dan tidak bukan minta perlindungan dari godaan setan. Kita nggak tahu nih, ya setahun ke depan nih. Sekarang umur kita baru 1 hari. Setahun ke depan kita jalan ke kanan terus, tanpa keret dulu. Ya, min ashabil yamin, min ashabil shimal. Kalau ke kiri bawah ada semangat, kalau ke kanan bawah ada berat. Kita kan nggak tahu tuh setahun ke depan nih. Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan mintanya kemarin tuh? Di maghrib, dipimpin sama alhamdulillah. Ya, baca doanya. Allahumma inni as'aluka al-ismata minasyaitonir wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasyaitonir wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa. Itu yang paling penting doanya. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala al-ismata, ya Allah berikan kami perlindungan. Kita kalau gak ada perlindungan mau Allah, ya dulu. Makanya penting minta perlindungan. Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasyaitonir
pasar setan-setan banyak, nama-namanya juga banyak. Nanti ada khusus yang goda orang ngaji, yang goda orang di pasar, yang goda di rumah tangga, ada setan-setannya macam-macam. Kemarin ya pertama saya sampaikan, setan yang paling hebat adalah jenderalnya. Setan jenderal yang goda orang ngaji. Orang mau ngapain ini silakan, mau ibadah silakan, yang penting jangan ada ilmunya. Setan itu. Yang penting di ibadah jangan ada ilmunya. Kalau ada ilmunya wah bahaya. Kalau ada ilmunya bahaya. Orang bisa lempeng sekampung gara-gara ada orang alim. Kalau nggak ada orang alim sekampung langsung semua bisa. Makanya setan paling takut sama orang alim. Orang alim tidur, orang jahil lagi ibadah. Setan mau masuk kagak jadi, mau nggak ada ilmu nggak dibuat. Dia takut tuh orang alim bangun. Kalau dibangun jangan lempengin lagi, bener banget ibadah. Ya. Minta al-ismata minasyaAllah, dan dari bala tetangga aluk al-ismata minasyaAllah wa awliyaihi wa junudihi wal auna, minta pertolongan juga ya Allah, wal auna ala hazihi nafsil ammarati bisu, minta pertolongan ya Allah, jangan sampai saya punya hawa nafsu ngikutin hawa nafsu ya, mau ngikutin hawa nafsu. Minta ya Allah pertolongan biar bisa kekang hawa nafsu ini, terutama hawa nafsu sama dunia ya Allah. Dunia hawa nafsunya, makanya kata Nabi, dunia ashar min Harut wa Marut. Dunia itu lebih hebat daripada sihir Harut dan Marut. Ya, Harut Marut kalau nyihir orang 1 hari 3 hari hilang pengaruh sihirnya, baik lagi. Tapi kalau dunia, orang udah kesihir sama dunia sampai mati kagak sadar. Ya, diuper pagi. Sore udah pulang, malam ada yang ngajakin lagi mau lagi. Dunia puas. Ya, pokoknya mati kalau dunia tadi baru mati. Makanya minta Allah Subhanahu wa taala al-auna ala hadhihi nafsul ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada berbuat baik, minta Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya dikekang, ditahan. Wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa, minta ya Allah kesibukan, ya Allah sibukin kami ya Allah. Sibukin dengan apa? Bima yuqarribuna, dengan apa-apa yang bisa mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah, zulfa, sedekat-dekat. Ya Allah sibukin saya ya Allah amal ibadah, sibukin saya ya Allah sama perbuatan-perbuatan baik. Mintanya kan begitu. Ya, jadi minta sibuk sama hal-hal yang di luar itu. Nah, itu doa awal. Itu kalau dibaca Allah bagus. Terima sama Allah doa kita, benar setahun kita dipelihara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama ya, Allah kalau mau selamatin hambanya, Allah kalau mau bahagiain hambanya dikasih taufik bisa mengamalkan ya amal-amal soleh di masa hidupnya. Wa yassirahu lahu, Allah kasih mudah bisa terjadi amal soleh. Karena ada orang kerja soleh berat banget, sulit banget, ada aja godaannya ya. Bisa jadi ini yang kedua, tanda-tanda orang yang syaqawah. Wa unwana syaqawati, dan tanda-tanda orang yang cilaka, orang yang syaqi. Dan sesungguhnya tanda-tanda kesengsaraan, tanda-tanda orang yang sengsara, orang yang cilaka, yang tidak selamat di dunia maupun di akhirat. Di dunia tidak selamat, di akhirat tidak selamat. Siapa itu? Allah yassira lil amali sholihin, bahwasanya Allah tidak kasih kemudahan dia untuk beramal soleh. Ini tanda-tanda orang cilaka. Kalau beramal soleh bawaannya berat, susah. Apa sih cuma mindah kaki selangkah doang ke masjid? Tempelan kok kagak sampai. Kenapa tuh? Ini dianya la yassira lil amali sholihin, Allah enggak kasih kemudahan buat kerjain amal soleh. Padahal bisa. Makanya kembali kepada tergantung niatnya. Ente niat nggak? Niat nggak ngerjain amal soleh? Niat. Kalau niat ente bisa. Apaan godaannya? Puyeng bikin doang, datang senderan, ngantuk banget datang tiduran. Kan juga dengar suara ping bisa tidur. Ngaji juga. Apalagi nggak bisa. Tergantung kembali kepada orangnya. Sudah cinta. Kalau yang ada datang, pengen. Wayu berkala bil amali su'i, wayu berkala ya dan Allah bala dia, Allah puji dia
susah keluar dari perbuatan maksiat. Ya, dari nasihati jangan, karena perbuatan itu nanti dia bukan hanya yang doang yang nanggung, anak bini ente juga keluarga ente nanti malu, ya kan? Dia udah berusaha pengen keluar tapi susah, berat. Ini tanda-tanda orang yang silakan. Nah, kita bisa tahu, kita bisa lihat nasihat hadis 50 hadis Nabi ada orang yang susah banget keluar daripada maksiat, daripada dosa, jadi tanda-tanda orang yang silakan. Kalau gitu kita nggak pengen silakan, kita nggak pengen sengsara, lawan. Gua harus keluar dari perbuatan maksiat, gua harus keluar dari perbuatan dosa, gua pengen jadi orang soleh yang sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang ulama. Lawan, kalau nggak dilawan, ditanda-tanda orang yang sengsara. Di antaranya lagi ya ada Imam Jauzi ya, alamat syadawat tanda-tanda orang yang cilaka itu ada 4. Di antaranya lagi tambahannya man zada ilmuhu zada ilmu, ya, kullama zada ilmuhu zada ilmu. Kalau nambah aja ilmunya, nambah sombongnya. Ilmunya nambah, dia akan sombong. Dari bicaranya, dari gayanya, itu tanda orang sengsara. Ya, mestinya tambah ilmunya, tambah tunduknya, tambah ilmu padi. Tambah ilmunya, makin tahu, makin tunduk. Nggak kelihatan coba, nggak kelihatan sombong, nggak kelihatan menggurui, nggak menggurui. Ya, berbagi aja, nggak menggurui. Yang kedua, man zada maluhu zada bukhlu, kullama zada maluhu zada bukhlu. Orang tanda-tanda cilaka lagi, ya, setiap kali nambah hartanya, nambah kekayaannya, kok tambah pelitnya. Kemarin pelitnya biasa aja, kok sekarang makin pelit aja, makin kaya kok makin pelit, makin nambah harta makin pelit. Jangan begitu. Mestinya harta itu diibadahkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda dititipkan, cari keselamatan, semakin baik sama orang. Cari mana orang-orang yang berdosa, khususnya anak-anak yatim, orang masakin, ya, janda-janda susah, orang-orang butuh. Wa kullama zada umruhu zada hirsu. Itu lagi tanda-tanda orang yang cilaka. Semakin tambah umurnya, zada hirsu, tambah serakahnya, tambah serakahnya. Makin cinta aja, umurnya makin tua, makin jauh aja perbuatan baik. Kalau yang keempat, lagi lupa. Dan itu tidak ada dalam diri kita. Seandainya ada, kita bersihkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "I'malu, beramalah, berbuat baiklah, beramalah, berbuatlah, fakullun muyassarun lima khuliqa." Semua orang dimudahkan untuk apa yang telah dia takdirkan Allah. Beramalah, ya, semua orang dikasih kemudahan, ya, buat sesuatu yang sudah ditakdiri. Kalau kita ditakdirin baik, kita akan dikasih kemudahan buat mengerjakan yang baik. Kalau kita ditakdirin jahat, buruk, kita dikasih kemudahan buat kerjain yang buruk. Ya Allah, auzubillah min dzalik. Man khuliqa lil jannati, barang siapa yang ditakdirkan untuk surga, siapa yang diciptakan untuk masuk surga, ditakdirkan masuk dalam surga, yusira li amali ahli jannati, dia dikasih kemudahan oleh Allah buat mengerjakan amalan-amalan orang surga. Kalau mau sholat gampang aja, mau baca Quran gampang aja, mau sedekah gampang aja, ternyata kita ditakdirkan untuk jadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Waman khuliqa lin nari, barang siapa yang diciptakan untuk neraka, ditakdirkan masuk dalam neraka, yusira li amali ahli nar, orang tersebut dikasih kemudahan buat mengerjakan amalan ahli nar, amalan ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Wala maqaballahu al-qabdataini, tatkala Allah menggenggam dengan dua genggaman tadi, ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada asqiya, ada su'ada. As-su'ada orang-orang yang bahagia, selamat. Al-asqiya orang-orang yang celaka. Tatkala Allah pegang kedua ini, ya, golongan yang baik dan golongan yang tidak baik, qala li qabdatis su'ada, Allah berfirman kepada genggaman orang-orang yang berbahagia,
Haulai lil jannati, mereka ya diciptakan untuk masuk ke dalam surga. Wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan dengan kerjaan orang-orang ahli surga mereka akan beramal, mereka akan berbuat. Wa qala li qawlatil asqiya, dan Allah berfirman kepada genggaman yang cilaka, orang-orang yang cilaka, nih orang-orang cilaka nih, kata Allah, wa haulai linnar, dan mereka diciptakan untuk neraka, masuk dalam neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, dengan kerjaan ahli neraka mereka akan berbuat. Masalahnya kita tidak tahu kita ini sa'id apa syaqi, minas su'ada apa minal asqiya, tidak ada yang nah sekarang kalau kita mau ya ingat baik-baik ya, Nabi Musa sendiri dengan Nabi Musa dan juga tidak ada yang tahu dua-duanya Musa ya, dan mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammal. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu hafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursal. Orang kalau diciptakan udah celaka sengsara, enggak ada yang bisa ngarepin, cuma enggak ada yang tahu takdir Allah. Nabi Musa yang jadi nabi, padahal masih kecilnya dirawat sama Fir'aun, keluarga Fir'aun, berada dalam pendidikan Fir'aun yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Pak Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafir. Tapi Musa yang dididik sama malaikat Jibril, Musa sendiri malah jadi kafir. Padahal dididik sama malaikat Jibril, udah gedenya, udah dewasanya, malah jadi kafir. Ngajak orang supaya nyembah sapi. Nabi Musa yang masih kecil dirawat sama keluarga Fir'aun, mursalu, malah jadi rasul. Ngajak orang berbuat baik, nyembah Allah. Nah kita nggak tahu nih, kita yang mana. Tapi mudah-mudahan kita pada golongan yang baik. Dengan berkah majlis ini, alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin.